Yahoo minasan, welcome again with Mr. G di sini. Oke, ketemu lagi dengan pembahasan One Piece. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. G bakal memprediksi kira-kira hal apa aja yang kemungkinan terjadi di Egghead Island pada kelanjutan ceritanya nanti. Tentunya updatean dari 1092 ya. So, namanya prediksi ya, jelas akan lebih banyak asumsi yang didasarin dari kejadian-kejadian sebelumnya sambil nunggu aksi SAP Crew unjuk gigi lagi. Jadi langsung aja lah kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go. Aksi Sanjay Garcia Saturn untuk pertama kali. Oke, pertama ya, ada kemungkinan besar Sanjay Garcia Saturn akan menunjukkan kemampuannya secara perdana di Egghead nanti. Yaps, Jay Garcia Saturn menjadi Gorosei pertama yang diungkap nama lengkapnya. Sebelum kemudian disusul oleh deretan nama Gorosei lain dan belum diketahui pasti sih kemampuan apa yang ia miliki. Namun melihat dari siluet yang ada di chapter 1085, kita mendapati ya makhluk bertanduk dalam transformasinya. Belum diketahui sih bentuk lebih jelasnya, tapi yang udah kita ketahui sebelumnya ya, buah iblis yang memungkinkan seseorang untuk melakukan transformasi sangat besar ya kemungkinan mengarah ke buah iblis Zoan dan pasti ini adalah mythical Zoan. Apalagi mengingat ini kita membicarakan Gorosei, poros dari pemerintahan dunia, dapat dibayangkan kan semisal mereka menyisakan buah iblis terkuat dan dalam kategori Zoannya ya kita bisa membicarakan terkait mythical Zoan yang sangat amat spesial. Mengingat tanggung jawab serta seberapa besar pengetahuan mereka akan rahasia dunia maupun buah iblis. Terus ya, apa yang membuat Jay Garcia Saturn mau menunjukkan aksinya di Egghead ini ya? Ya kurang lebih ada dua alasan sih. Yang satu jelas pada pembunuhan Vegapunk, mengingat Mississippi Zero kurang berjalan lancar. Ditambah Vegapunk udah dianggap tahu terlalu banyak. Bukan tidak mungkin ia akan turun tangan sendiri. Walau yang turun tangan baru Kizaru sekarang, oke? Yang kedua adalah Luffy. Semisal di Wano Kuni mereka udah merencanakan tindakan pencegahan dengan memberi perintah membunuh Luffy. Sekarang ya, Sanjay Garcia Saturn punya kesempatan untuk melakukannya secara langsung. Andaikan ini terjadi ya, kita akan melihat bagaimana kekuatan salah satu dari Gorosei untuk yang pertama kalinya. Toh kalau kita melihat keadaan Kizaru saat ini juga memungkinkan kan kalau Gorosei Saturn bakal ikut campur langsung. Kizaru kembali menghadang SAP Crew. Kedua ya, kemungkinan adanya clash alias pertarungan antara SAP Crew melawan Kizaru. Kayaknya bisa harus koreksi lah, karena ini naskah udah lama. Ya sebenarnya kita udah ngeliat sendiri kan, Kizaru udah ngelawan Luffy. Saat ini udah dicegah lah lewat chapter terbarunya. Yang jelas ini menjadi kedua kalinya Kizaru datang merusuh SAP Crew. Karena sebelumnya di Sabaody Island ia pernah melakukannya, terus menyusul tindakan SAP Crew juga di sana. Beruntung kala itu SAP Crew masih dibantu oleh Roy Lake untuk mencegah Kizaru berhadapan langsung, serta masih dibantu lagi oleh Kuma untuk melarikan diri. Sebab saat itu ya, dilihat dari segi manapun, Luffy dan kawan-kawan sangatlah jauh kekuatannya untuk dapat bertarung melawan Kizaru kala itu. Tapi beda lagi ceritanya sekarang. Ya walaupun kalau kita ngelihat kayak Usopp masih ketakutan dan bahkan mungkin Nami juga ya. Tapi kan sekarang Our Bakasenjo kagak ada takut-takutnya, malah langsung dihadepin dan seperti kita ngelihat unsur komedi alias unsur kartun dibalikin lagi. Genggamnya itu loh, genggamnya kan kayak Tom and Jerry ya. Tom genggam Jerry gitu loh. Kocak emang. Cuman ya balik lagi ya, Kizaru selama ini belum menunjukkan full powernya, maka di Egghead ini bisa jadi momentum sih. Selain itu kan Kizaru gak sendirian kali ini, dia dibantu oleh Pacifista unit Seraphim. Ya tiga ini kayaknya udah paket lengkap semisal merusuh SAP Crew. So bukan tidak mungkin ya, pertarungan melawan Kizaru kali ini SAP Crew gak bakal lari atau seenggaknya bakal berusaha menahan diri. Dan misalnya menantikan keseriusan Kizaru sih. Andai Kizaru serius ini gila sih kan. Gila, semoga aja dia nunjukin seberapa gila kekuatan cahaya itu. Keterlibatan bajak laut Kurohige. Yang ketiga ya, apakah Kizaru dan Sanjay Garcia Saturn satu-satunya perusuh di Egghead? Wait, kalian jangan lupa ya, di chapter 1079 ada bendera Kurohige Pirate sempat memunculkan diri mereka mendekati Egghead Island. Tapi belum disinggung lagi sih detail soal ini, karena menurut misteri pribadi Kurohige Pirate juga lagi dalam keadaan chaos lah. Dari sisi sang kapten lah, Kurohige baru aja berjibaku dengan Lau. Meski menang, pasti masih butuh waktu untuk dirinya memulihkan diri dan menyusun rencana kembali. Ini juga belum jelas apakah Kurohige mau mengejar Lau atau enggak. Permasalahan lain juga mereka hadapi yang adalah Pulau Beehive yang baru aja diobrak-abrik oleh kakek Sencho, yaitu Monkey D. Garp beserta pasukan Sword. So pastinya masih agak sulit mencari lebih lanjut apa maksud dari keberadaan bajak laut Kurohige mendekati Egghead Island. Namun berkat
berkaca dari situasi sulit Kuroge Pirates juga ya, nampaknya mereka gak mengambil tindakan lebih jauh. Bisa aja mereka sekedar mencari informasi semata, atau mentok-mentoknya mereka masih mau mencari Sandra. Dalam artian mungkin mereka awalnya memecah tim untuk mendapatkan Sandra yang dapat menekan pemerintahan dunia demi tujuan Kuroige terkait pulau bajak laut. Tetapi ini terhambat sama situasi Egghead sekarang ataupun Vegapunk yang kini dianggap berada di situasi berseberangan bagi pemerintahan dunia. Atau mungkin mereka sedang nyari buah iblis kuat lain ya. Atau ya sebenarnya misalnya curiga Katarina Devon nih bisa jadi biang pengkhianatan yang ada di mana-mana nanti. Ya kalian tahu sendiri kan, dia bisa berubah jadi orang lain gitu. Karibo akan kembali memainkan peran. Berikutnya kita gak boleh melupakan sosok Karibo. Dirinya kebetulan masih diterima oleh SAP Crew. Dampak darinya ya yang ia sempat membantu Luffy memberi makanan. Tetapi bukan berarti itu semua aman re. Karena Karibo kini memegang informasi super mahal, yakni soal senjata kuno Poseidon serta yang terbaru Pluton. Belum jelas bagaimana motif Karibo ini. Namun melihat pola kemunculannya, percaya atau enggak, di setiap arc yang ada Karibonya ya, kebetulan kok juga ada senjata kuno. Mulai dari Fishman Island sampai di Wano Kuri. Apakah ini ya pertanda informasi senjata kuno Uranus berhasil didapat oleh Karibo biar lengkap sekalian triple kill? Tapi menurut Mr. K emang gak menutup kemungkinan ke arah sono kok. Vegapunk bahkan berhasil menciptakan Mother Flame kan, senjata pemusnah pulau yang bergelantung di angkasa, mengakibatkan kerusakan yang gila. Ya Mr. K koreksi lah, bukan senjata yang bergelantungan, tepatnya itu semacam kayak amunisi lah. Ya Mother Flame itu amunisi, yang senjata aslinya itu yang melayang di angkasa itu. Nah, ada kemungkinan ya Vegapunk sedikit banyak berpatokan sama senjata kuno Uranus dalam pembuatan Mother Flame. Mengingat Uranus kayaknya ada keadaan khusus yang membuat pemerintahan dunia tak bisa menggunakannya, sehingga malah meminta Vegapunk membuat amunisi untuk menggunakan. Ya, semacam berarti Uranus itu alatnya ya. Ya, bener gak? Oke, gak tau akan hal ini, tapi semoga aja Uranus dibongkar di Egghead lah. Ya, semoga aja dibongkar di Egghead, oke? Informasi ini yang bisa aja kembali dicuri oleh Karibo, entah itu soal blueprint, konsep, atau bahkan letaknya. Semua itu menjadi sangat mungkin asalkan satu kondisi terpenuhi, yakni Mother Flame dibuat Vegapunk dengan menjanjikan contoh dari Uranus alias amunisinya dari Uranus. Kan alatnya dipegang oleh pemerintahan dunia, re. Power Trio Monster. Kelima, kita kemungkinan bisa melihat trio monster SAP Crew kembali unjuk gigi re. Zoro, Luffy, Sanji untuk kembali menunjukkan kemampuan lebih kuat lagi. Dapat dikatakan ya, ketiganya punya kemampuan baru usai Wano Kuri. Maka di Egghead Island ini mereka harusnya mengasah kekuatan yang mereka miliki untuk dapat mengalahkan musuh mereka lagi. Dan dari Luffy sendiri ya, udah langsung nunjukin kemampuan gear 5-nya yang dirasa sukses mempermalukan Rob Lucy. Terus dari Zoro juga memukul mundur secara mudah terhadap Kagu. Sedangkan Sanji masih belum dapat screen time. Ya dapatnya ya cuman apa ya, nembakin gelembung ke Kagu. Itu kan bukan upgrade ya, malah pakai senjata doang gitu loh. Lalu ada Kizaru sampai Sanjay Garcia Sarton. Apakah Kizaru akan dipertarungkan melawan Sanji? Ya enggak lah, Luffy kan baru aja lagi pemanasan sama Kizaru gitu loh. Atau dua monster bakal berduet melawan Kizaru, sedangkan Luffy melawan Sanjay Garcia Sarton. Ya kalau ibaratnya nanti Sarton nongol, bisa aja itu terjadi, oke? Gimana lah, pokoknya Udachi aja yang ngeracik pertarungan ini bakal jadi seperti apa. Misalnya manut wae lah, makmum iku manut re. Dengan kekuatan baru, terus di lain sisi musuh yang gak kalah kuatnya, apakah mereka mengeluarkan potensi terbaiknya kembali sebagai trio monster? Misteri harap demikian, khususnya untuk memberi pelajaran ke Kizaru sih. Soalnya ia mau lawan ini ya, kelasnya udah armada Yonko re. Udah gak sama lagi kayak terakhir kali ia mengganggu Sabau di Island. Nasib Egghead dan Vegapunk. And last, kita perlu mempertimbangkan bagaimana nasib Vegapunk sekaligus Pulau Egghead. Vegapunk benar-benar udah ada di ujung tanduk re. Udah jadi incaran Gorose, salah satu satelitnya Yok diketahui berkhianat, belum lagi sekarang kacau di mana-mana ya laboratoriumnya. Ada agak sulit membayangkan jenius satu ini bakal survive atau enggak. Bener-bener mengharapkan ya SAP Crew plus Stasi dapat memperbaiki keadaan atau enggak. Tapi kan Stasi sekarang
kena masalah bos. Semoga aja Neng Stasi masih baik-baik aja lah, atau cepetan sembuh. Kasihan Rek, kena sigan kan. Itu pun bergantung sama Vega Pang apakah dia memang punya rencana cadangan untuk mengantisipasi setiap resiko atas teknologi yang ia buat, atau keputusan yang ia pilih untuk mengabdi ke pemerintahan dunia. Semisal rencana penanggulangan resiko ini gak ada, besar kemungkinan ya Egghead menjadi kuburan bagi Dr. Vega Pang itu sendiri. Lalu gimana dengan pula Egghead? Ya kayaknya aman sih. Ya karena kita ngeliat sendiri kan, Kizaru dan Saturn itu pengen sebisa mungkin menyelamatin terutama Pangrekos itu. Oke, apakah Vega Pang punya rencana terhadap semua kekacauan ini, Re? Atau murni mengharapkan bantuan SHP Crew plus Stasi sembari menunggu keajaiban? Benar-benar keadaan yang sulit bagi dia. Mr. K cuma berharap ia bisa survive karena ilmu yang ia miliki sangat membantu terhadap Franky dan Chopper. Kita lihat aja ke depannya kayak gimana, oke? So, itu dulu pembahasan prediksi Mr. K yang bakal terjadi di seputar Egghead ini. Oh ya, ada tambahan nih, Re, terkait chapter terbaru. Mr. K lupa. Bakalan ada kegilaan terkait bangkitnya robot. Ini kan di chapter terbaru kan robot udah bangkit nih, udah mulai bangkit nih. Itu kan berarti berhubungan apa ya? Nanti bakal dibongkar nih, ya. Heliosentris, geosentris mungkin. Yang dimana kita tahu kan matahari sebagai pusat tata surya. Jadi wow, ini beneran Luffy berarti bisa beranggapan Sun God nikah. Tapi masalah musik juga itu jadi terpengaruh. Ini bakal misalnya jelasin di kontennya lebih panjang nanti biar absennya nambah lagi. So, see you next time. Adi Sekari Melos, Stay Salam, Adi Media.